A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan ketiga, sesi yang kedua. Saya ulangi, pada pertemuan yang ketiga, sesi yang kedua, kuliah akidah akhlak. Pada kesempatan ini kita akan membahas, kita lanjutkan tentang rububiyah menurut pandangan orang-orang non-muslim. Ya, rububiyah menurut pandangan orang-orang non-muslim. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara ya, tentang rububiyah, ini sangat luas ya. Bahkan kalau kita buka dasar dulu ya, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di dunia melainkan Allah yang memberikan rezeki. Ya, ini surat Hud, surat ke-11 ayat 6. Tidak ada satu binatang melata ya di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Nanti silakan dibuka surat Hud, Al-Quran surat Hud atau surat ke-11 ayat ke-6. Betapa tidak Allah begitu menyayangi hambanya, Allah begitu mencintai hambanya dengan menganugerahkan nikmat dan rezeki. Namun sebagai manusia seringkali khilaf dan kufur akan nikmat Allah, bahkan tidak mengakui keesaan Allah. Ya, ada yang tidak mengakui keesaan Allah, ada yang tidak mengakui bahwa dia adalah ciptaan Allah, bahkan membuat teori-teori baru. Seperti pernah kita dengar teori Darwin misalnya, bahwa manusia ini berasal dari evolusi monyet. Apakah itu termasuk kita? Kita berkeyakinan bahwa manusia berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita ini adalah keturunan Nabi. Kita ini adalah keturunan Nabi. Dari siapa? Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, tidak layak berbuat kejahatan, tidak layak berbuat kezoliman, tidak layak melakukan kezoliman, tidak layak melakukan kesalahan, tidak layak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Allah yang mengatur segala urusan. Manusia sebenarnya tinggal terima bersih aja deh. Tetapi manusia diberi kesempatan untuk berusaha. Dia disuruh berusaha. Dia Allah yang mengangkat dan menurunkan hujan. Dialah Allah yang memuliakan dan menghinakan manusia. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Dia Allah yang memberikan kedudukan, Dia Allah yang memberikan kebaikan, Dia Allah yang memberikan ilmu, Dia Allah yang mengaturkan siang dan malam. Semuanya itu sebenarnya Allah. Cuman kadang-kadang manusia ada yang tidak percaya. Fir'aun misalnya. Fir'aun itu adalah raja, diraja, diberi Allah kekuasaan. Tapi karena Fir'aun memperturutkan hawa nafsu, dia lupa bahwa kekuasaannya itu adalah milik Allah yang dititipkan kepadanya. Sehingga Fir'aun merasa sombong. Ini loh, saya sudah berkuasa hampir 50 tahun. Padahal dia sudah makin lama makin tua, makin lama makin tua, makin lama makin tua. Dia tidak merasa itu, tidak menyadari bahwa kekuasaan itu hanya titipan. Nah, sampai ke kita, termasuk keluarga,
termasuk sana famili karib kerabat, mulai dari Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah atau Kepala Desa, Pak Camat. Sebenarnya di atas camat ada lagi Bupati, Wali Kota, Gubernur, para menteri, para presiden. Semua itu kekuasaannya dititipkan, ya, atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menghendaki, maka dia akan mendapatkan. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah akan cabut. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Ali Imran, tadi di awal sudah dibacakan, ayat 26 sampai dengan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa. Ini biasanya dibaca setelah selesai sholat fardu, ya. Ya. Kulillahu malikul mulka, kulillah, saya ulangi. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka miman tasa wa tanzi'u mulka man tasa, ya. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fi lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Katakanlah, kata Allah, hai yang mempunyai kerajaan, engkau yang memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah ya Allah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya, engkaulah ya Allah yang memasukkan siang dan malam. Ya, ada siang, ada malam. Engkau yang memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Nah, jadi kita boleh dong minta, ya Allah, karuniakanlah kepada hamba rezeki yang luas, seluas langit bumi beserta seluruh isinya, tanpa batas. Bisa, dunia akhirat tanpa batas. Jadi kita dibolehkan. Saudara, Allah tunjukkan kepada manusia bahwa hanya Allah lah yang menciptakan serta mengatur alam semesta ini, mengatur alam seluruh alam ini, mengatur langit dan bumi seluruh alam ini. Hanya Allah. Allah menafikan dengan keras bahwa tidak ada sesuatu pembantu dalam kekuasaannya, sebagaimana difirmankan, dinafikan oleh orang-orang yang orang-orang kepercayaan. Misalnya di sana ada dewa, ada Brahma, ada Wisnu, ada Siswa. Allah itu ada yang bantu katanya. Nah, ada juga para misionaris mengatakan ada Tuhan Bapa dibantu oleh para rasul. Nah, ada. Allah tidak memerlukan. Kalaupun Allah menurunkan Adam sebagai rasul, artinya melalui Adam dia berdakwah.
melalui Idris dia berdakwah, melalui Nabi Nuh dia berdakwah, mulai Nabi Ibrahim dia berdakwah, mulai sampai kepada Rasulullah SAW diberikan kepercayaan untuk berdakwah meluruskan agama ini. Ya, nah, jadi memang seperti itu. Lalu ketahuilah bahwa orang-orang yang sebelum ya, atau orang-orang yang sesudah saat ini ya, dia menganggap ada sekutu Allah. Ini yang Allah murka sebetulnya. Jadi Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Allah tidak ada serupa dengan alam. Jadi kalau Allah serupa dengan alam, kira-kira gimana ya? Tukang buat goreng, ya, lalu dibuat goreng, lalu yang buat goreng sama yang gorengannya sama, bingung yang mau dimakan yang mana. Itu baru contoh kecil. Tukang perabot, tidak mungkin dia buat perabot yang dirinya sama seperti perabot. Tukang buat mobil, mustahil dirinya setara sama dengan mobil. Allah juga demikian. Allah menciptakan langit dan bumi, tidak mungkin dia tinggal di langit dan di bumi. Allah menciptakan alam semesta ini bukan berarti dia tinggal di alam semesta ini, tapi Allah menempati suatu tempat yang mulia, yang tidak satupun manusia, tidak satupun makhluk yang sanggup kecuali atas izin Allah. Allah tunjukkan kepada manusia bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur semesta alam ini. Allah yang mengatur seluruh isinya. Allah yang menghadirkan langit dan bumi. Allah menafikan dengan keras bahwa tidak ada sesuatu atau pembantu dalam kekuasaannya. Sebagaimana Allah berfirman ya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hada khalqullahi fa'aruni maza khalaqal ladzina min duni balid tolimuna, maaf salah ya, hada khalqullahi fa'aruni maza khalaqal ladzina min duni balid tolimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepada apa yang telah engkau ciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di alam kesesatan yang nyata. Surat Luqman atau surat ke-31 ayat 11. Jadi orang-orang zalim itu adalah orang yang tidak percaya dia kepada Allah. Tapi ya biasanya orang-orang tak beriman ini umurnya panjang-panjang. Ya, orang-orang tak beriman ini umurnya panjang-panjang. Allah beri kesempatan umurnya panjang. Allah beri kesempatan jadi orang kaya, jadi pemimpin, jadi penguasa. Bahkan kekuasaannya di atas segala-galanya. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun juga demikian. Tapi akhirnya Fir'aun juga ditenggelamkan ke laut. Namrud juga demikian. Orang-orang yang zalim, yang mensekutukan Allah, Allah akan tenggelamkan ia dari muka bumi ini. Tempatnya adalah neraka jahanam, khalidina fiha abada. Saudara, menurut kepercayaan orang-orang non-muslim ya, dia mengatakan mustahil. Jadi Allah itu mustahil ada. Kalaupun ada ya, dia sanggup mengolok-olok. Orang-orang yang zalim mengolok-olok adanya zat Allah. Ya, mengolok-olok. Dia percaya kepada yang gaib,
tapi bukan ciptaan Allah. Ya, dia percaya itu, tapi bukan ciptaan Allah. Baik saudara, kita lanjutkan. Allah berfirman, siapa dia yang telah kamu rizkikan? Jika Allah menahan rezekinya, adakah orang yang sanggup memberi rezeki jika Allah menahan rezekinya? Tak ada. Jadi semua rezeki itu adalah dari Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika Allah mengendaki rezeki, maka Allah beri. Jika Allah mengendaki kemuliaan, maka Allah berikan kemuliaan. Tapi kalau Allah menghendaki sedikit rezekinya, maka sedikitlah rezekinya. Jika Allah menghendaki banyak rezekinya, maka banyak rezekinya. Jika Allah melapangkan rezekinya, maka Allah yang melapangkan rezekinya semuanya. Ingat saudara, bahwa hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita bermohon, hanya Allah tempat kita kembali. Nah, dalam ibadah juga demikian. Orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah juga mengakui keesaan Allah sebenarnya. Orang-orang musyrik dia, tapi dia beribadah kepada Allah. Dia mengakui. Apa kata mereka? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim sayaquluna lillahi kul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit 7 dan yang mempunyai aras yang besar? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Ini orang musyrik loh. Dia akan menjawab bahwa itu benar-benar kepunyaan Allah. Dia sendiri yang menjawabnya, coba. Nah, dia tidak ingkar tuh sebetulnya. Semuanya kepunyaan Allah. Nah, lalu katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, maka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakan, kalau demikian, maka dari jalan mana kamu ditipu? Ini agak tinggi kajinya nih, agak tinggi. Dari jalan mana? Kok kamu bisa kena tipu dulu? Dari jalan mana? Kok kamu bisa kena tipu? Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 86 sampai 89. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Siapa punya langit dan bumi? Allah. Siapa yang punya surga neraka? Allah. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah itu adalah 3 dari 1. Dia ada dewa, harus kasih sesajen dan macam-macam. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa Allah sebenarnya diakui oleh semua orang, baik dia Islam maupun dia kafir, dia besar, dia kecil, dia tua, dia muda, ya. Sebenarnya semua manusia mengakui, ya, tidak ada umat manapun yang mampu menyangkal bahwa orang kafir sekalipun mengakui rububiyah Allah, karena hati manusia sudah difitrahkan mengakui terhadap adanya Allah. Itulah fitrah manusia. Begitu juga dengan orang-orang kafir jahiliyah zaman dulu. Mereka tidak mengingkari rububiyah Allah. Ya, tidak mengingkari sedikit pun.
Mereka meyakini bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang mengatur rezeki. Hanya Allah yang memberikan segala sesuatu. Mereka juga tidak meyakini apa yang selama ini mereka sembah. Mereka nyembah berhala, tapi tidak yakin sebetulnya. Nah, ya, mereka tidak yakin. Mereka tidak yakini selama ini apa yang mereka sembah dan mereka agungkan. Ya, apa yang dia lakukan pada saat itu. Namun, mengapa banyak manusia yang sesat tidak mengakui Allah? Mereka itu mengakui hanya kezaliman. Mereka itu mengikuti kezaliman. Mereka itu bersama-sama dengan kezaliman. Kemudian di sana ada rasa sombong. Mereka tidak mengakui rububiyah Allah itu karena ada rasa sombong. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahadu biha wastaifanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Wajahadu fiha wastaifanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mohon maaf agak ini enggak gitu kelihatan ya. Agak susah gitu ya kalau membacanya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat binasa. Saudara sekalian, inilah yang terjadi sebenarnya. Kalau kita mau merujuk kepada keyakinan orang-orang non-muslim terhadap orang-orang beriman, bedanya dalam membedakan. Nah, orang yang paling dikenal mengingkari atau pengingkarannya adalah Fir'aun. Itu manusia sejak zaman Nabi Adam yang paling terkenal untuk pengingkarannya adalah Fir'aun. Tapi zaman sekarang juga banyak Fir'aun muda. Ya, suruh sholat pun tak mau. Dia ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Padahal disampaikan di pelang-pelang, ditulis besar-besar, gajimu berapa sampai berani meninggalkan sholat. Nah, oleh karena itu orang yang paling dikenal ini adalah Fir'aun. Fir'aun itu sebagai contoh sebetulnya. Karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai punya kuasa deh. Sampai-sampai dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang Rob. Seorang Rob atau Tuhan. Dia mengatakan dirinya, aku adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ini kata Fir'aun. Dia yang berkuasa dan dia memiliki segalanya pada saat itu. Nah, oleh karena itu Fir'aun ini mulailah timbul rasa sombong. Pejabat-pejabat kita juga ada, tidak semua tapi ya, diberi kekuasaan dengan angkuh dan sombong menyalahgunakan kekuasaannya, walaupun tidak semua. Hanya orang-orang beriman, orang-orang yang paham, orang-orang yang dapat bimbingan Allah, mereka dapat rahmat dan hidayah. Nah, sebetulnya Fir'aun ini
hatinya tetap meyakini bahwa Allah itu adalah Rabb. Ini Fir'aun ini yang tadinya sombong, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia secara pribadi, secara fitrah dia meyakini bahwa sebetulnya pemilik alam semesta adalah Allah. Ingat nih, ketika zaman itu dikasih nasihat oleh Nabi Musa. Allah berfirman, faqala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la uzunnuka ya Fir'aun masburo. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya engkau Fir'aun, jangan kau mengira orang yang akan binasa. Jadi Musa menyampaikan dengan tegas kepada Fir'aun, hei Fir'aun, gitu ya, kira-kira gitu ya, hei Fir'aun, ini adalah mukjizat. Engkau diberikan bukti bahwa aku ini seorang rasul, tapi engkau Fir'aun, engkau mengingkarinya, engkau ingkar kepada peringatan ini. Tapi ingat, engkau akan menjadi seorang yang binasa. Nah, saudara sekalian, inilah dia. Jadi kalau kuliah akidah akhlak ini memang agak ribet ya, agak lama menyampaikannya gitu ya. Nah, berbeda dengan kuliah ibadah. Kalau ibadah, tentang sholat, puasa, zakat itu agak mudah ya. Tapi kalau akidah ini lebih kurang 13 tahun Rasulullah menyampaikan, meluruskan akidah dan akhlak. Cakain akidah dan akhlak di Mekah itu hanya sedikit segelintir saja yang beriman kepada Allah. Tapi begitu menyampaikan syariah, menyampaikan ibadah di Mekah hanya membutuhkan waktu 9 tahun saja. Ya, membutuhkan 9 tahun saja. Sudah tuntas, sudah rampung. Tetapi di Mekah 13 tahun ditambah 9 tahun masih ada orang Mekah yang tidak mau beriman. Nah, saudara sekalian, bantahan Islam terhadap penyembah berhala. Orang-orang Islam ini sudah membantah sebetulnya, tapi orang-orang penyembah berhala itu tetap melakukannya. Nah, bantahan orang Islam pertama, maka apakah patut kamu hai orang musyrik mengambil Lata dan Uzza dan mana, ya kan, yang paling kemudian sebagai anak-anak Tuhan, ditantang gitu ya. Nah, kemudian lalu orang-orang kafir itu mengatakan, inilah Lata, inilah Uzza, inilah Tuhan kami. Aduh, Tuhan kami, Tuhan yang dibuat-buat. Lalu Allah yang bantah, tak tanggung-tanggung. Kata Allah, watslu alaihim naba'a Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna kulu na'budu asnaman fanadolu laha akifin. Qala hal yas ma'unakum iz taz'un au yang fa'unakum au yang zurun qalu bal wajadna
wa aba'ana kadzalika yaf'alun. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Kisah Ibrahim gimana? Kisah Ibrahim pada zaman Namrud. Namrud menyembah berhala bapaknya. Namrud itu punya kepercayaan menyembah berhala. Bapaknya Nabi Ibrahim itu pembuat patung. Nah, itu ya. Nah, jadi oleh Nabi Ibrahim ketika itu dia masuk ke dalam sebuah kuil, di dalamnya penuh dengan patung. Kemudian semua patung dikapak, dibelah, tinggallah patung yang paling besar. Kemudian patung yang besar itu digantungkan oleh sebilah kapah. Ketika itu Namrud marah. Sudah marah, apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, kenapa engkau hancurkan ini? Nah, apakah kamu yang menghancurkan? Kata Ibrahim, tanya aja kepada itu patung yang besar. Dia yang pegang kapal. Mana mungkin? Nah, di sana kena. Ya, mana mungkin? Dia aja nggak bisa ngomong. Nah, lalu Allah tegaskan ini. Ya, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, kata Allah. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, siapakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Berkatalah Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar? Apakah berhala itu mendengarmu sewaktu kamu berdoa kepada mereka? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu? Atau mereka memberikan mudarat kepadamu? Mereka menjawab, bukan karena itu. Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Loh. Ya, hati-hati. Nenek moyang kami berbuat demikian. Masya Allah. Nenek moyang kami berbuat demikian. Nah, menurut orang Islam bagaimana? Penyembah berhala itu tidak ada manfaatnya. Selanjutnya, bantahan Islam terhadap penyembah matahari, bulan, dan bintang. Wah, ini kisah-kisah seperti ini perlu nih. Nah, kisah-kisah seperti ini perlu, ya. Kenapa? Orang-orang penyembah matahari, bulan, dan bintang itu, ya kan? Nah, biasanya orang-orang apa? Orang-orang yang bukan orang-orang tidak modern, orang modern. Tapi mereka tidak mempercayai adanya Allah. Nah, pengingkaran orang-orang Nasrani misalnya terhadap rububiyah Allah di zaman sekarang ini jelas semakin berani mereka dengan mengolok-olok Allah itu. Ya, mereka sesat sejauh-jauhnya. Mereka menampakkan keingkarannya terhadap rububiyah Allah karena adanya kesombongan dan kezaliman. Tetapi hakikatnya secara diam-diam, batin mereka tuh meyakini bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang di dunia ini tanpa ada yang menciptakan. Nah, walaupun sebesar biji zarah, dalam hati mereka meyakini tidak ada pengaruh apapun. Ya, tidak ada pengaruh apapun. Dia mau menyembah Yesus ke, mau Tuhan Yesus ke, mau misalnya. Nah, bagi agama Sinto juga begitu. Bagi penyembah matahari juga begitu. Orang-orang Yahudi juga demikian, sama. Mereka meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah. Tapi sayang itu tadilah kezaliman. Jadi Allah yang nanya. Allah berfirman begini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul
atau mereka yang menciptakan dari mereka sendiri, atau mereka tidak menciptakan langit dan bumi, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan itu. Ini Allah yang nih. Mereka hanya meyakini adanya Allah. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak meyakini sebenarnya, tapi mereka itu merasa gengsi. Merasa gengsi. Gengsi mereka. Kenapa mesti gengsi gitulah? Nah, oleh karena itu, lihatlah surat Luqman ya, surat Luqman surat ke-31 ayat 13 ya. Ini wasiat Luqman kepada anak-anaknya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amanin anis kurli wali walidayka wa ilayal masir. Anis kurli wali walidaika ilayal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, hai anak-anakku, janganlah engkau persekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa besar. Dosa besar. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar. Mohonlah ampun kepada Allah. Ya, mohonlah ampun kepada Allah. Supaya apa? Setiap saat kita beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau kita pernah terlanjur, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita pernah bersalah, kita mohon ampun kepada Allah. Kita pernah berdosa, mohon ampun kepada Allah. Nah, dan oleh karena itu, kita disuruh memang memohon kepada Allah. Ya, nah bukan hanya itu saja, hampir seluruh umat manusia. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Begitu kata Allah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka perbanyaklah tasbih dan pujilah Allah Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalau kamu pernah berdosa, bertaubat. Kalau kamu pernah berdosa, jangan ulang lagi. Jangan melakukan dosa lagi. Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim, dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Allah Maha menerima taubat. Baik, saudara sekalian, mungkin ini saja dulu pada sesi yang kedua, pertemuan ketiga pada sesi yang kedua. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rehat sejenak. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kemampuan kita untuk mendalami akidah akhlak yang pada saat ini kita membahas tentang akidah rububiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Fattabi'ul absor. Kita sambung kembali insya Allah sesaat lagi. Fattabi'ul absor lakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.